Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Hasriani. Pada video kali ini, saya akan membahas kasus kredit macet PT Central Steel Indonesia terhadap Bank Mandiri untuk memenuhi UAS bank keuangan lainnya. Adapun pembahasan kali ini, yang pertama, definisi kredit dan kredit bermasalah. Yang kedua, penyebab kredit macet. Yang ketiga, cara penyelesaian kredit macet. Yang keempat, kasus PT Central Steel Indonesia terhadap Bank Mandiri. Yang kelima, analisis kasus. Yang keenam, penyelesaian kasus. Definisi kredit dan kredit bermasalah. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit di mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagiannya. Penyebab kredit macet. Yang pertama, kesalahan debitur. Yang pertama yaitu terlalu mudah memberikan kredit yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas debitur lama. Yang kedua, kesalahan kreditur. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaannya disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha di mana mereka beroperasi. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani. Cara penyelesaian kredit macet. Yang pertama, penjadwalan ulang, yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, dan perubahan besar angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan etikat dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. Yang kedua, persyaratan ulang, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi ekuiti perusahaan. Yang ketiga, penataan ulang, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut pertama, penambahan dana bank, kedua, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. Yang ketiga, konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi pernyataan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan. Yang keempat, likuidasi, yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang, jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelanggan. Kasus PT Central Steel Indonesia terhadap Bank Mandiri. Dalam faktor-faktor proses kredit, dimulai dari pengajuan sampai dengan pencairan dana. Menurut teori fraud triangle, sangat banyak kesempatan dan celah apabila diawasi dan dijalankan oleh orang yang memiliki niat buruk dan mementingkan diri sendiri dan saling berkepentingan. Dalam kasus kredit macet PT
CSI terhadap Bank Mandiri, pengajuan kredit yang dilakukan telah disetujui oleh direksi dan para pemegang saham. Artinya bahwa para dewan komisaris dan pemegang saham secara tidak langsung juga terlibat dalam kasus ini, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan nantinya yang ditetapkan oleh pengadilan negeri akan berdampak pula ke komisaris dan para pemegang saham yang terlibat. Analisis kasusnya, dalam kasus ini terdapat adanya pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan oleh PT CSI dalam mengajukan permohonan kredit kepada bank. PT CSI menggunakan data dan laporan keuangan tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pihak yang diuntungkan adalah manajemen PT CSI karena PT CSI menyajikan laporan keuangan tidak secara seutuhnya, tidak menyajikan neraca keuangan dengan sebenarnya, yakni berupa arus kas, besaran utang kepada pemegang saham, serta adanya informasi pembayaran dividen dan pembayaran utang kepada pemegang saham. Penyelesaian kasus. Akibat dari perbuatan yang dilakukan PT CSI, maka PT CSI harus rela untuk menjalani hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan. Diputuskan bahwa Direktur Utama PT Central Steel Indonesia, Erika Widianti, dan anak buahnya, Mulyadi Supardi, bersalah dalam kasus penyalahgunaan kredit PT Bank Mandiri. Pengadilan juga memutuskan uang pengganti kerugian negara dibebankan kepada PT CSI. Hal tersebut diputuskan dalam persidangan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.